Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita bisa lihat bentuk yang sama dari persamaan tersebut. Bisa dilihat di situ terdapat 3 buah bentuk yang sama persis, yaitu x kuadrat min x plus 4. Jadi untuk langkah pertama bisa kita misalkan x kuadrat min x plus 4 sama dengan p, sehingga kita punya persamaannya menjadi akar 10 p pangkat log p sama dengan p pangkat 3/2. Oke, berikutnya bentuk p-nya kita satukan atau kita pindah ruas, sehingga bisa didapatkan p pangkat log p dibagi p pangkat 3/2 sama dengan 1 per akar 10. Berikutnya dengan sifat pangkat, kita bisa sederhanakan menjadi p pangkat log p. Ingat, di pangkat pembagian berubah menjadi pengurangan bentuk pangkatnya, jadi dikurang 3/2 sama dengan 1 per akar 10 bisa ditulis jadi 10 pangkat negatif setengah. Berikutnya dengan menggunakan sifat perubahan logaritma ke dalam bentuk pangkat dan sebaliknya, jadi bisa kita buat bentuk seperti ini. Jika ada bentuk a log b sama dengan c, maka bisa diubah menjadi a pangkat c sama dengan b. Begitu juga sebaliknya, sehingga bentuk perpangkatan di persamaan tersebut bisa kita ubah jadi bentuk logaritma menjadi p log 10 pangkat negatif setengah sama dengan log p dikurangi 3/2. Berikutnya dengan sifat logaritma, a log b pangkat n bisa diubah menjadi n dikali a log b, sehingga dari persamaan itu pangkat negatif setengahnya bisa kita kalikan ke depan jadi negatif setengah dikali p log 10 sama dengan log p dikurangi 3/2. Sifat logaritma berikutnya yang kita pakai adalah jika ada bentuk a log b bisa diubah menjadi 1 per b log a, atau istilah gambarnya bisa dibalik. Misal di sini yang depan tetap min setengah dikali p log 10, kemudian log p ini dibalik menjadi 1 per p log 10 min 3/2. Berikutnya bentuknya udah sama dalam bentuk p log 10. Misal p log 10 itu sama dengan q, sehingga bentuk persamaannya menjadi negatif setengah q sama dengan 1 per q dikurangi 3/2. Berikutnya kedua ruas kita kalikan dengan 2q untuk menghilangkan bentuk pecahnya, sehingga didapatkan negatif q kuadrat sama dengan 2 min 3q. Kemudian kita satukan dalam satu ruas, didapatkan q kuadrat min 3q plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, didapatkan q min 2 dikali q min 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan dua nilai q. Yang pertama q sama dengan 2, yang kedua q sama dengan 1. Kita dapatkan tadi q adalah permisalan dari p log 10 sama dengan 2, kemudian kita ubah dalam bentuk pangkat menjadi p kuadrat sama dengan 10, maka didapat p sama dengan plus minus akar 10 seharusnya, tapi karena di sini p itu bentuk dari logaritma jadi tidak boleh negatif, sehingga kita dapatkan p sama dengan akar 10. Selanjutnya untuk p sama dengan akar 10, tadi p adalah permisalan dari x kuadrat min x plus 4 sama dengan 10, akar 10 maksudnya. Kemudian kalau dipindah ruas jadi x kuadrat min x plus 4 min akar 10 sama dengan 0. Kemudian yang diminta di soal adalah jumlah semua akar real persamaan tersebut, artinya jumlah dari x1 dan x2. Maka bisa kita gunakan rumus jumlah akar, yaitu x1 plus x2 sama dengan min b per a. Sehingga dari situ kita dapatkan negatif min 1 per a nya adalah 1, sehingga jumlah akar-akarnya adalah 1. Kemudian untuk nilai q yang kedua,
untuk Q sama dengan 1, kemungkinan besar akan kita dapatkan hasil yang sama. Kita coba P log 10 sama dengan 1, maka didapat P sama dengan 10. Untuk P sama dengan 10 berarti X kuadrat min X plus 4 sama dengan 10. Kita pindah ruas, X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Dengan cara yang sama kita dapatkan X1 plus X2 sama dengan negatif B per A sama dengan min 1 per A-nya 1, sehingga hasilnya tetap sama, yaitu 1. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa jumlah semua akar-akar real persamaan tersebut adalah 1. Berikutnya, untuk soal ini terdapat sebuah grid solution yang bisa kita gunakan. Grid solutionnya adalah sebagai berikut. Karena yang diminta adalah jumlah semua akar persamaan atau jumlah semua nilai X yang memenuhi, sedangkan bentuk X di soal itu semuanya sama. Artinya, nanti setelah disederhanakan, maka akan didapatkan sebuah persamaan yaitu X kuadrat min X plus 4 sama dengan suatu nilai yang kita anggap kita belum tahu berapa. Kenapa? Karena di situ persamaan X-nya semuanya sama. Jadi, intinya terakhir akan didapatkan sebuah persamaan X kuadrat min X plus 4 sama dengan suatu nilai yang lain. Nah, suatu nilai ini dia bentuknya pasti konstanta, artinya nggak mengandung variabel X. Sehingga berapapun suatu nilai ini nggak akan mempengaruhi jika yang ditanyakan adalah X1 plus X2. Rumusnya akan tetap min B per A. Dengan min B dan A-nya tetap dari koefisien X dan X kuadrat. Jadi nilainya akan tetap min B-nya adalah min 1 per A-nya 1 sama dengan 1. Jadi nilai ini dia tidak akan mempengaruhi jawaban. Oke, cukup sekian. Terima kasih.